Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Kita baru saja memang membahas tadi ada kasus Jis tapi apa yang kita bisa petik dari ini semua ya Syanas ya? Betul Tentunya di sekali. pagi hari ini kita menghadirkan langsung perwakilan dari KPAI, langsung nih sekretarisnya Mbak Erlinda, selamat pagi. Pagi. Dan juga seorang psikolog kita yang tentunya sudah sering kali kita lihat di layar televisi, Mbak Cassandra. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak. Nah, kita akan memulai dari, saya penasaran nih Mbak Cassandra, kalau untuk mengetahui seorang anak pernah mendapatkan perlakuan pelecehan seksual itu seperti apa sih? Masalahnya kalau fisik itu gampang terlihat, ya. Kalau mental enggak. Bagaimana cara kita melihatnya? Bahwa ada kasus yang kecil sampai medium sampai besar itu tidak langsung terlihat. Tapi yang paling sering bisa digunakan sebagai indikasi ada perubahan perilaku. Yang tadinya lincah jadi diem. Yang tadinya berani jadi takut. Jadi dampak-dampak ini bisa tidak terlihat secara langsung setelah kejadian, lama baru terjadi. Yang jelas setiap korban seksual itu umumnya menutup mulut rapat-rapat. Mereka tidak berani bicara atau mereka bahkan tidak tahu haknya bahwa itu tidak boleh dilakukan. Sehingga akhirnya bisa jadi terjadi ketika seseorang menjadi korban, lalu kemudian itu dia merasa jadi bagian dari kehidupan, lalu dia melakukannya lagi kepada orang lain. Oke. Dan untuk membuat mereka tahu kalau itu adalah sesuatu yang salah, itu seperti apa? Itu yang sebenarnya harus menjadi PR bagi setiap orang tua untuk bisa mengajarkan anak-anaknya sejak dini. Nah, yang menjadi masalah adalah kita berada di kondisi di mana persaingan sangat tinggi. Ayah, ibu mungkin berada di luar rumah, lalu kemudian juga di rumah sama orang lain yang tidak punya kemampuan atau kesempatan untuk bisa mengajarkan semua ini, bahwa kekerasan seksual itu tidak semata-mata hanya mengajarkan tentang seksualnya, tetapi tentang sistem. Ini adalah kelemahan sistem pengamanan dan keamanan yang ada di Indonesia ini, di mana anak itu harus sejak dini diajarkan bagaimana dia menghargai tubuhnya, apa perbedaannya, haknya dia apa. Itu yang dimasukkan ke dalam bagian proses tumbuh kembang anak. Nah, kita juga punya masalah bahwa ketika ada wacana untuk mengajarkan pendidikan seks, selalu banyak protes di mana-mana. Seolah-olah kita hendak mengajarkan seks. Tetapi pendidikan seks itu bukan berarti seks itu sendiri. Tetapi bagaimana melindungi, bagaimana membuat anak-anak ini siap. Karena sekali lagi bahwa dengan adanya fenomena dunia, predator seksual, lalu kemudian nutrisi fisik dan juga nutrisi psikologis yang tidak bisa kita bendung ya, tayangan-tayangan internet, televisi yang kekerasan pornografi dan seksual. Nah, sehingga anak-anak ini menjadi terpapar lebih dini. Nah, lalu kemudian juga ketika sistem itu tidak ada, inilah yang terjadi, anak-anak bukan saja sebagai korban tapi bisa juga sebagai pelaku. Nah, bagaimana dari KPAI sendiri, sistem pendidikan seperti apa sih yang harus dibenahi untuk bisa menjamin perlindungan anak-anak kita? Iya betul, makanya sebenarnya kasus ini walaupun duka nasional, tapi ini juga menjadi sebuah pembenahan ya, dan dijadikan momentum untuk kita pembenahan di segala aspek, terutama di dunia pendidikan ya Mbak Cassandra ya. Dan kami di situ juga sudah memberikan semacam file untuk bagaimana pendidikan di sekolah khususnya itu ada yang namanya perlindungan anak. Jadi kemarin juga di Komisi 10 kita untuk bahwa sistem perlindungan anak ini harus sudah menjadi kebijakan nasional agar implementasinya tuh lebih gampang. Terjadinya kejahatan seksual yang saya berpikir bahwa saat ini sudah menjadi kejahatan nasional, malah kejahatan internasional. Ya ini karena implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak, dari berbagai aspek pun juga implementasinya itu minim. Sebenarnya seperti apa sistem dari pengawasan sekolah? Tanggung jawab mereka sebesar apa saat memang banyak anak yang melakukan studi di sana? Betul, ternyata kalau berdasarkan analisa kami, riset dan sebagainya, ini adalah kesalahan dari paradigma. Jadi paradigma yang keliru dari penyelenggara sekolah yang mengatakan bahwa perlindungan anak itu hanya security aja. Jadi pengamanan berlapis dengan semua security yang ada metal detektornya mungkin, dengan security yang badannya besar-besar atau apa. Nah, yang kita tahu di sana memang sudah dicukupi ya. Gitu. Padahal perlindungan anak itu bukan, tapi bisa untuk diri sendiri. Bagaimana mereka tahu bahwa
menghargai dirinya, reproduksinya atau apanya, itu semua terblended jadi satu. Dan yang kita ambil hikmah dari JIS ini adalah bagaimana tercerabutnya nasionalisme di sekolah internasional itu karena tidak ada pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, sejarah maupun agama. Nah, sementara sekolah itu kan diciptakan untuk meng-create atau menciptakan anak ini berkarakter kan, berkarakter, dia mempunyai agama yang kuat dan sebagainya. Terutama saat ini, saya yakin bahwa predator pedofil ataupun predator seksual lainnya atau kekerasan yang lainnya ini sengaja disusup-susupin di sekolah. Karena apa? Anak bangsa ini kan sebagai generasi penerus. Anak bangsa ini adalah indikator dari ketahanan nasional kita. Nah, dulu kita berjuang dengan menggunakan segala macam tombak dan segala macam. Nah, saat ini kita harus mempertahankan eksistensi bangsa yang melalui anak bangsa ini dengan penciptaan karakter yang kuat, begitu. Nah, sekarang anak-anak seperti Mbak Cassandra bilang bahwa terpapar dengan pornografi, terpapar dengan nafza, terpapar dengan hal-hal yang masih muda, masih mereka harus brainnya juga baru tumbuh kembangnya tinggi, udah habis semuanya. Berangkat dari Bagaimana kasus kita kuat, gitu. ini kan memang menjadi perhatian dan ya harusnya tanggung jawab kita semua bersama, termasuk orang tua. Kalau dari sisi psikolog sendiri, apa sih yang seharusnya kita nih selaku orang tua berikan supaya anak kita ini bisa tumbuh sesuai dengan karakter yang tadi disebutkan juga oleh Mbak Erlinda, berakhlak yang baik, ya baik tentunya dari segi psikis maupun juga kemampuan akademisnya. Betul. Saya kira kita sudah bukan pada waktunya untuk hanya menyalahkan sekolah, menyalahkan orang tua. Saya kira pemerintah sudah saatnya mengambil peran untuk melindungi negara ini. Karena buat saya sendiri, saya lelah menghitung korban. Ya, kita harus belajar dari pengalaman. Sejak pertama kali muncul kasus pedofil di Indonesia, kita harus lebih serius. Sekarang kita harus beribu-ribu dan berjuta-juta serius. Jangan hanya menyalahkan, mohon maaf, saya tidak mengecilkan pendapat Ibu Erlinda, tetapi pendidikan karakter penting, pendidikan agama penting. Tetapi bukan di situ kuncinya. Ketika masalah predator ini sudah ada, pedofilia ini sudah masuk, Indonesia itu dianggap surga bagi pedofilia. Karena apa? Karena penegakan hukum di sini pun juga lemah. Yang pertama, tadi sudah ada tayangan, media yang begitu mudah, teknologi informasi, barang, gadget yang begitu mudah, semua udah nggak susah untuk memperoleh. Jadi mereka bisa memandang-mandang dan selalu melihat bagaimana seorang anak, mungkin dia bisa belajar PKN dan agama ya, tetapi ketika dia tidak bisa mengendalikan dari sisi dorongan, libido dan lain sebagainya. Ada kaitannya juga dengan nutrisi fisik ketika makanan-makanan yang beredar di Indonesia ini banyak mengandung hal-hal yang sifatnya mematangkan hormon kita. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan itu semua? Nah, kita perlu sebuah kebijakan yang tegas. Saya perlu pemerintah itu tidak hanya dari sini, dari Departemen Pendidikan, Kemdikbud menyalahkan ke JIS, dari JIS ke menyalahkan sini. Menurut saya bukan itu lagi saat ini. Sekarang kita semua harus duduk bersama apa yang bisa dilakukan oleh satu, penegakan hukum. Jangan sampai korban yang tidak berani lapor itu membuat predator lepas. Kenyataannya sekarang semua orang tidak berani untuk lapor. Karena apa? Karena proses penegakan hukum itu bikin capek, bikin lelah, dan yang paling penting bikin malu. Betul. Orang itu malu, sudah jatuh ketimpa tangga, dibahas dan udah selesai, orangnya tetap lepas juga gitu. Nah, predator ini lepas, bahkan dia bisa bekerja lagi di tempat lain. Ini prinsip ada gula ada semut, ada anak, predator akan datang. Jadi tidak hanya di sekolah internasional, menurut saya sekolah negeri, klub olahraga, pengajian pun, mohon maaf, saya terima kasus terjadinya di pengajian. Ya, jadi bukan soal tempatnya, tetapi bahwa ini adalah prinsip ada gula ada semut. Ketika anak-anak ini menjadi gula, predator itu akan datang. Dan Indonesia adalah surga bagi pedofil. Tapi kalau untuk kembali lagi ke kasus yang di JIS ini, menurut KPAI, apakah JIS ini patut untuk bertanggung jawab terhadap masalah ini? Oh iya, ini juga untuk edukasi masyarakat juga bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, pasal 54, bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu wajib terlindungi dengan kekerasan dan sebagainya. Dan otomatis kan berarti di situ ada kelalaian
dan pembiaran ya kena di pasal itu. Dan yang kedua, pasal 78 bahwa setiap yang mengetahui adanya tindak kekerasan dan sebagainya itu wajib melaporkan. Kalau tidak melaporkan pidana 5 tahun. Nah, ternyata kan sekarang korban yang kedua ini kan sudah melapor secara resmi pada KPAI kemarin sore. Dan yang sangat mengejutkan tuh Mbak Cassandra, ini sudah si korban ini sudah mendapatkan terapi psikologi. Berarti kan dia sudah memberitahukan kasus ini kepada pihak sekolah dong. Ya, betul. Karena kan psikolognya dari sekolah. Nah, yang saya benar-benar marah dan saya bilang sudah waktunya sekarang diambil alih oleh pemerintah sistem perlindungan anak seperti yang dibilang sama Mbak Cassandra bahwa semua duduk, elemen pemerintah semua duduk satu suara. Dan ini harus ada tindakan urgent dari Pak Presiden kita dengan memberikan instruksi Presiden kepada Kapolri dan penegak hukum di dalam polisi, polisi, jaksa dan hakim gitu kan. Karena apa? Karena ada pembiaran dari pihak sekolah, si predator ini beredar kemana-mana gitu. Dan ini yang nggak bisa. Sedangkan yang KPAI bisa lakukan atau sejauh ini sudah lakukan apa nih Mbak Erlinda? Kami pasti langsung tanggap darurat ya, darurat perlindungan buat sang korban dulu kalau kami itu. Karena trauma healing yang lambat, mungkin kalau ada yang salah koreksi ya Mbak, kalau trauma healing yang lambat itu lebih fatal akhirnya gitu kan terhadap anak. Apalagi selama seminggu sang anak ini selalu memberikan respon negatif ya, teriak-teriak, don't touch me, apa gitu kan. Jadi kami berikan pendampingan psikologi, pendampingan psikiaternya, terus untuk kesehatannya sendiri langsung dibawa ke rumah sakit ya kan. Dan ditambah lagi kalau pendampingan hukum memang beliau dari awal ya, gitu. Ditambah lagi investigasi memberikan mendorong kepada kepolisian untuk bekerja lebih ekstra lagi karena kita melihat ada indikasi kuat tidak hanya korban yang banyak tapi pelaku pun juga lebih dari 3 gitu. Karena sang anak ini bilang bahwa mami saya diperlakukan lebih dari 3 orang. Nah sementara pelaku ini kan baru 2 yang ketangkap Dan berkali-kali ya. Dan Mbak dan Mas Adrian tahu korban yang kedua ini mengatakan bahwa anak ini terdapat tindakan kekerasan salah satunya tidak hanya di toilet tapi di ruang kelas pada saat break time gurunya lagi makan. Itu yang saya pikir makanya kami minggu depan akan bersama dengan Komisi 3, Komisi 8, Komisi 10 sudah ya sama aparat penegak hukum yang di dalamnya ada semua. Saya bilang, please Pak Presiden juga hadir, saya bilang. Karena instruksi beliau yang akan cepat untuk meminimasi. Karena di Medan ada pelaku juga, anak usia 5 tahun, yang sebagai korban anak 7 tahun dan 5 tahun. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Nah ini mau kemana? Jadi predator itu sudah masuk ke sekolah-sekolah dan kita katakan ini bencana nasional. Dan karena bencana nasional bukan hanya, wah gunung meletus, tapi kemunduran moral itu kan. Jadi saya sekali lagi bilang bahwa tolong untuk kita tidak main-main dan bersifat sekarang cepat tanggap. Jadi paling tidak kita meminimais korban, jatuh korban lagi. Dan berkaca dari kasus-kasus ini, mungkin ini kan memang menjadi concern yang sangat besar bagi para orang tua. Bagaimana sih Mbak mungkin dari KPAI dan juga dari Mbak Cassandra untuk tips-tips untuk memilih sebenarnya seperti apa untuk memilih sekolah yang baik gitu untuk menitipkan anak kita, karena kita tahu kan ini terjadi di lingkungan sekolah gitu. Menurut saya tidak ada sekolah yang baik ketika orang tua tidak terlibat di dalamnya. Jadi orang tua tidak bisa hanya menyerahkan anak ke sekolah begitu saja. Seperti tadi saya sebutkan, bukan hanya sekolah internasional, sekolah negeri, sekolah swasta, les belajar, pesantren, pengajian, mau sekolah minggu dan lain sebagainya. Tidak ada satu tempat pun yang aman. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Karena sekali lagi anak ini mulai dari umur 3 tahun loh ya, sampai 17-18 adalah masih anak. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita, jangan sampai anak-anak ini kena dan nanti menciptakan predator-predator baru. Ya, dari KPAI mungkin Mbak Erlinda ingin Iya, menambahkan. memang bahwa kalau kami memang mengusungkan itu sekolah ramah anak, dalam arti kata ada indikator-indikator yang memang sekolah harus punya itu. Itu yang Apa pertama. aja tuh? Salah satu indikatornya bahwa guru harus mempunyai kecakapan dalam bagaimana menghandle anak, ya,
menghandle anak untuk supaya anak ini jangan sampai terjerumus ke arah yang negatif gitu kan. Karena banyak guru yang hanya ya udah pelajaran ini oke selesai gitu kan. Jadi kayak pencapaian karakter itu guru-guru kayaknya lepas tangan. Ya udah cuman guru PPKN aja dia sama guru agama. No, nggak ada itu. Terus yang kedua, kami menginginkan bahwa memang betul sekali bahwa peran orang tua itu harus ya. Peran orang tua karena sekali lagi kalau kita sudah menyiapkan dari rumah anak kita itu benar-benar anak yang tangguh dan bermartabat, paparan apapun di luar sana insya Allah sih safety ya, aman begitu. Namun penegakan hukum harus, karena tahu main God, kemarin pelaku pemerkosaan itu tidak ditangkap dengan alasan kurang bukti. Kurang bukti apa lagi? Anaknya ini benar-benar udah mau gantung diri kok, ya kan? Please dong, sampai saya bilang Pak Kapolda, saya mohon maaf, saya bilang mohon sekali nih atensi dengan hal-hal yang kayak gini, karena bukan saja dia yang sudah hancur masa depannya, tapi jiwanya pun juga sudah hancur, gitu kan? Dan terapinya kan sangat lama ya. Bukan tidak mungkin banyak kasus-kasus itu justru ketika dilaporkan malah mengalami kekerasan baru. Betul. Pertama betul. tidak dipercaya, Betul. kedua dilecehkan Betul, sekali lagi betul. ya. Pelecehan Jadi ketika yang dilaporkan, dilapornya ikut melakukan lagi, Benar, baik secara verbal ya, atau secara verbal atau secara seksual juga. Jadi ini benar-benar harus melibatkan banyak orang. Iya. Penegakan hukumnya, jadi proses penegakan hukumnya harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai korban mengalami kekerasan baru atau bahkan diabaikan atau dibiarkan Pendampingan pada sang korban itu pergi si siapa namanya pelakunya. Korbannya. Lalu yang ketiga hukumannya. Oke. Menurut saya undang-undang minimal 3 tahun sampai 15 itu harus dirubah. betul, Oke. betul. Karena Kami sudah minimal ajukan itu. semua kenanya minimal terus jadinya Baik. gitu. Mungkin sudah- mungkin harus ada yang lebih daripada hanya sekedar Betul. hukuman kurungan. Makanya saya bilang bahwa ini harus saya ada yakin ini Mbak revisi. Erlinda, Mbak Cassandra ini sudah gemes sekali ini dengan situasi yang ada, terutama dengan masalah penegakan hukum yang ada. Saya anak kita loh, Karena maksudnya proses Setuju. terapi usianya usia pedofil dini itu gitu kan. tidak akan segera sembuh hanya karena dikurung ya. Kita Gitu. mungkin nanti Dari akan tadi harus lanjutkan di dibahas pertemuan pelakunya. berikutnya, khusus nanti untuk membahas mengenai masalah ini kali Karena ya. memang bisa kita sepakati bersama kalau kita sangat mengecam kejadian ini dan kita memang juga mengharapkan tidak akan terulang lagi di Betul. depannya, dan mungkin ini adalah suatu langkah baik untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Ya, karena Betul. yang diserang itu ketahanan nasional Yang kita jelas loh. pelaku predator tidak akan segera insaf hanya dengan dikurung. Baik, Oke, terima tidak ada kasih sekolah banyak. yang aman, tapi yang terpenting adalah peran dari orang tua di sini Iya, peran untuk orang tetap tua harus terlibat. dan komunikasi sama elemen di sekolah juga. Baik, Baik Mbak terima Erlinda, kasih Mbak Erlinda dan Cassandra, Mbak terima Cassandra. kasih. Dan selanjutnya kami juga masih memiliki informasi kuliner. Ada kue yang lezat ini yang bisa dinikmati oleh penderita diabetes atau yang tengah berdiet. Cocok buat saya ini. Informasinya setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.